Kita mulai aja, Pak. Kita lanjut. Tugas sudah sampai di mana? Si absensi dulu. Tolong aktifkan kamera ya. Waalaikumsalam.
kamera kita, Pak. Udah bisa mulai ya? Pak, mulai aja, Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu si Anjas di atas kepalanya spanduk apa tuh? Bocor. Kita lanjut. Yang kemarin yang belum presentasi siapa? Kita udah mulai tugas-tugas nih. Kemarin yang udah presentasi Anjas, Fauzan Roji, Saiful Kamil, sama Fadil, Pak. Sisanya coba presentasi. Kalau yang sekarang yang udah join ini yang belum presentasi berarti Marcelino, Javier, Agus, Stefani, sama Dani. Silakan yang belum presentasi. Siapa yang Marcelino. pertama? Bentar, Kak. Atau Javier dulu. Seberapa siap boleh juga? Nggak dengar? Hah? Lagi susun. Oke, ntar ya sambilan saya jadiin co-host ya. Oke, Marcelino. Agus gimana? Stefani? Daniel, Agus, sama Stefani, tolong aktifkan kamera ya. Pak Anjas mau nanya. Ya, gimana? Kemarin kan Anjas presentasinya yang berhasil di Cisco pakai tracer. Jadi tadi malam Anjas sudah install ulang Gen S-nya sama Pinkrotik-nya udah bisa, Pak. Jadi presentasi lagi atau nggak usah, Pak? Terserah Anjas mau gimana? Kayaknya kemarin salah pot ya. Nggak, Pak. Kalau kemarin memang nggak bisa, Pak. Tadi malam Nggak bisa. install ulang Gen S-nya, Mikrotik-Mikrotiknya download lagi ulang, pasang gitu aja, ping langsung bisa, Pak. Aneh juga. Boleh, terserah Anjas mau presentasi lagi boleh. Atau mau desain dari awal juga boleh. Jelasin desain dari awal lebih bagus. Nggak apa-apa. Biar yang belum mulai mungkin bisa ngikutin nanti. Mungkin bikin project baru Anjas, ulangi lagi yang tadi malam kan. Mungkin ada teman-temannya yang kemarin tuh ketinggalan, jadi karena lihat Anjas mungkin bisa ini. Karena lihat Anjas. Maksudnya Anjas presentasi. Oh, kasih Anjas. Mungkin karena lihat Anjasnya, teringat Anjas marah ya. Boleh Anjas, coba dari awal aja. Dari buat project baru aja, nambahin semua. Saya punya bocoran itu kayaknya kayak pertama kali ditanya tuh urutan kabel perlu tuh.
dan kabel juga nanti mungkin lebih banyak ke Cisco paket tracer dengan ke Mikrotik. Ya, jadi di Cisco satu lagi coba bangun dari awal. Karena Anjas kan udah install dua-dua tuh. Masih ada kan Cisco paket tracernya? Masih Pak. Pak Fauzan Rozi bertanya deh Pak. Ini deh, nggak tahu bilang kita, tergantung sama Kominfo-nya. Biasanya seminggu gitu, seminggu atau berapa, ada prepare lah. Misalnya habis mungkin bisa lebih lama. Habis habis latihan ini nggak langsung ikut ujian ya, karena 5 hari ini habis tuh langsung Seninnya ujian nggak? Langsung responding. Ya, ada jeda, insya Allah ada jeda. Ya. Kok dua-dua, Pak? Masih di mute, Pak. No responding tadi, nggak tahu kenapa. Tapi kok muncul dua-dua? Ya. Yang satu nge-freeze, Pak. Aneh juga. Udah. Okay. Silakan Anjas. Dimulai dari GNS3, baru ke Cisco. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi di sini coba untuk desain lagi ulang jaringan yang kemarin itu jadi tugas kita semua. Jadi untuk pertama itu kita setting dulu satu buah mikrotik sama satu buah PC dulu biar lebih mudah konfigurasinya. Kemudian setelah udah ditambahkan satu buah mikrotik sama satu buah PC, terus di start PC sama mikrotiknya sampai nanti sebelah kanan nih udah hijau dua-duanya. Terus nah ini topologi jaringannya. Jadi kita masukkan aja dulu IP yang akan digunakan di sini biar lebih mudah dilihat. Nah, kemudian setelah di start tadi kita jalankan konsol. Nah, di mikrotiknya juga dijalankan konsolnya. Terus di mikrotik kita login sebagai admin, misalnya kosong. Terus kita konfigurasi IP address di mikrotik 1. Sintaksnya IP address add, terus address 192.168.100.2 1.
/24. Kemudian interface yang digunakan itu Ether 1. Nah, kemudian enter. Nah, untuk lihat udah terpasang atau belum, kita gunakan sintaks IP address print. Nah, di sini udah terlihat IP dari Ether 1 yaitu 192.168.101. Nah, kemudian kita konfigurasi IP di PC1 tadi. Sintaksnya IP terus 192.168.102/24. Terus gateway-nya itu ke router mikrotik tadi. IP-nya 192.168.101. Jadi sintaksnya seperti ini. Kemudian enter. Untuk mengecek apakah IP-nya udah terpasang atau belum, sintaksnya itu show IP. Nah, di sini terlihat IP yang digunakan tuh di PC1 192.168.102 dan gateway-nya itu ke 192.168.101. Nah, supaya konfigurasinya ini tetap tersimpan, itu kita masukkan sintaks save. Jadi kalau PC-nya dimatikan juga IP-nya tetap tersimpan. Nah, kalau udah di setting IP-nya, kita sambungkan kabel jaringannya dari PC1 di Ethernet dan di mikrotiknya itu Ether 0. Kita sudah terpasang, sekarang kita coba testing. Dari PC dulu ping ke IP diri dia sendiri dulu, coba kita tes. Nah, ping ke IP dia sendiri udah bisa. Sekarang kita coba ping ke mikrotik. Nggak mau deh. Nggak bisa lagi ya, Pak. Terus 2. Iya. Kenapa nggak bisa lagi ya, Pak? Nggak tahu. Project sebelumnya jalan? Jalan, Pak. Apa ya? Coba dibikin yang router kedua sama PC2. Soalnya sama kayak saya kemarin juga, kalau mikrotik 1 sama PC1 jadi kayak gitu. Tapi di mikrotik 2 sama PC2 masih bisa jadi ping. Di add lagi berarti? Iya, jadi bikin yang keduanya aja. Coba.
Bisa juga. Apa ya? Nggak bisa juga nih Pak. Ini coba cari solusi dulu ya Pak. Kalau ngeping dari mikrotik ke itunya? Dari mikrotik ke mikrotik Pak. Mikrotik ke PC. Oh. Nggak bisa juga Pak. Statusnya apa? Unreachable Pak. Unreachable Timeout dulu terus unreachable. Kalau dengan Cisco coba tes dari awal. Cisco pakai tracer Pak. Ini Fadil di mana posisinya nih? Di kampus Pak, dipanggil dosen tadi, makanya telat join. Sebentar Pak, lagi loading Pak.
Udah nih Pak, masih satu jaringan tapi. Ini satu jaringan. Nah. Dijelasin konfigurasi kayak tadi Pak. Konfigurasi. Jadi konfigurasinya di sini diklik PC-nya sekali, terus di bagian desktop IP configuration, setting IP dia, terus subnet emas sama gateway ke router. Terus di routernya diklik lalu kemudian konfigurasi di path Ethernet 0-nya, masukin IP-nya, terus dihidupkan portnya. Setelah itu bukan testing dari PC ke router hasil. Terus kalau testing dari router ke PC ping 192.168.102, sukses rate 100%. Berhasil. Tambah jaringan selanjutnya. Terus tambah jaringan selanjutnya, masukin router lagi. Sama end device juga. Ini di sini 192.168.201 200.194. So, kolektornya tapi configuration 192.168.201 gateway-nya ke 201. Kemudian pas Ethernet 0-nya 192.168.201, aktifkan portnya. Terus testing ini 192.168.201 hasil. Terus hubungkan routernya. Nah, kalau di router pakai serial. Jadi untuk IP routernya 172.16.10.0. Konfigurasi IP di serial 20. IP-nya 192.16.10.1. Terus diaktifin portnya. Kemudian putar satunya lagi 16.10.2. Emasnya 255, portnya dihidupin. Terus di setting rootnya pakai static routing. Formatnya itu ini IP network jaringan yang dituju 192.168.200.0.
Netmax-nya 255, 255, 255, 0. Terus next hop itu dia melalui 172, 16, 10, 2. Terus di add. Coba dites dari PC0. Ping ke router 1. 172, 168, 16, 10, 1. Ping ke router 0 bisa. Ping ke router 2. Oh, belum dibalikin. Jadi tadi kan udah dikonfigurasi router 0-nya, routingnya. Sekarang di router 2, router 1-nya di setting rootnya juga, rootnya ke network di PC0. Jadi 192, 168, 100, 0. Netmasknya 255, 255, 255, 0. Kemudian dia melalui jaringan 172, 16, 10, 1. Nah, sekarang coba di ping ulang. Mendanau. Nah, bisa. Ping ke IP PC1 92, 168, 200, 201 ke router 1. Bisa. Ping ke PC juga udah bisa. Coba. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Yang di tengah kan tambah hop-nya satu lagi. Iya, Pak. Ini masukin lagi routernya. Satu. Sama yang device-nya 1. ZTE. 50. 19, 8, 150, 5, 4. 19, 8, 150, 2. 19, 8, 150, 1. Semua 158, 150, 1. Ping 119, 168, 150, 1. Satu, 7, 6, 20, 0, 104. 172, 16, 20, 1. Di 1. Baru. 17, 8, 10, 22.
bisa ke yang 202 sudah 172 16 10 1 10 2 108 101 bisa ini tambang statik itu bisa ini 1 72 16 10 1 2 192 198 201 202 22 21 52 51 ya. Sudah, Pak. Yang lain paham? Semuanya ada punya ini, paket Cisco Tracer ini? Punya, Pak. Ya. Udah dicoba install? Sudah pernah pakai, Pak. Cuma yang untuk yang ini udah di-install kemarin. Ini mau install lagi nanti. Kayaknya Fadil depan kantor BEM ya? Iya, Bu. Kak. Kemudian moderatornya Bapak Tutus Kusuma, serta Bapak Ibu, para peserta yang bergabung pada acara webinar Trading Tracer. Jelasin aja sedikit. Yang bekerja sama dengan Direktorat Anjas. Jadi hope-nya itu yang paling penting dia. Routing misalkan dari PC 2 bisa ngeping ke PC 0. Berarti kan kita harus melalui router mana aja misalkan. Acara pembukaan webinar Trading Tracer. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Politeknik Negeri Lubuk Mame yang bekerja sama dengan jadi supaya dari PC 0 ke PC 1 ini bisa ping, dia di setting routing statiknya.
Nah, yang dimasukkan ke network ini dia IP network dari jaringan yang dituju. Yang di PC1 ini kan pakai jaringan 192.168.200./24. Nah, IP networknya kan 192.168.200.0. Nah, di sini dimasukkan networknya tuh 200.0. Nah, max-nya masukin 24 ini kan max-nya 255.255.255.0. Nah, next hop ini dia transfer datanya itu lewat IP berapa gitu. Nah, di router 1 ini kan dia di koneksinya kan pakai serial. Nah, jadi yang dikonfigurasi di router 1 ini dia 2 IP-nya yang di port nih. 2. Jadi kenapa? Jadi dia transfer datanya itu next hop-nya ini di IP dari router 1 nih. Makanya dimasukin di sini 172.16.10.2. Itu IP port serial 0 dari router 1. Nah, begitu juga sebaliknya dari yang di router 1 konfigurasi router statiknya itu networknya IP network dari PC0, jaringan di PC0 itu 192.168.100.0. Masnya 24 tadi kita masukin 255.255.255.0. Terus dia transfer datanya tuh lewat port serial 0 dari router 0. Nah, IP-nya itu 10.1. Maka di sini kita next hop-nya kita buat 10.1. Nah, static routing ini harus diisi di dua-dua router, jadi supaya bisa komunikasi sama-sama ya. Mau ke PC1 maupun PC1 ke PC0. Itu Pak. Lanjut. Terus untuk selanjutnya gitu juga, misalnya dari router 0 dari PC0 mau komunikasi ke PC2, berapa jaringan yang dia lewati gitu kan. Ini pertama dia harus lewati jaringan 172.16.20.0. Jadi di konfigurasi static routingnya itu diisi juga networknya, itu berarti network dari IP yang terhubungi tadi antara router 0 mau menuju ke PC2. Nah, maka dimasukin 172.16.20.0 untuk networknya. Kemudian netmasknya itu 255.255.255.0. Next hop-nya dia port ini, karena kan dari router 0 mau menuju router 2 kan dia melewati router 1. Makanya dipakai hub-nya itu di IP router 1 di 172.16.10.2. Nah, di router 2-nya itu juga dikasih static routingnya 172 ke 172.16.10.0. dia dari via router 1 yang pakai IP-nya 172.16.20.2. Jadi kalau itu udah terpasang PC0 router static routingnya udah disetting, itu PC0 sudah bisa koneksi ke IP router yang pakai 172.16.20.0/24.
tapi belum bisa ke 192.168.150.0 ke PC2 ini. Jadi di setting lagi static routingnya itu dari pakai network jaringan si PC2 tadi. Itu satu di router 0. Nah, ini dia pakai 192.168.150.0. Max-nya 24 atau 255.255.255.0. Terus dia terhubung ke router, kan melewati router 1. Makanya di sini yang dimasukin next hop-nya nanti pakai IP dari si router 1 yaitu 172.168.110.2. Nah, di router 2-nya juga harus di static routing ke IP jaringan PC0. Jadi makanya di sini masukin 192.168 ini dah 192.168.100.0.124 via dari mana? Dari IP router 1. Router 1 kan 172.16.22 itu. Makanya sekarang PC0 bisa komunikasi sama PC2. Tapi belum bisa komunikasi sama PC1. Supaya bisa komunikasi sama PC1, yang itu tadi, di router 0-nya dikonfigurasi lagi static routingnya ke jaringan PC1. Jaringan PC1 kan dia nih kayak 200.0 jaringannya. Terus dia lewat IP router port serial 20 yang IP-nya itu 172.16.10.2. Nah, tapi belum bisa komunikasi, harus disetting lagi di router satunya ke arahin ke jaringan PC0. Caranya masukin juga 92.168.100.0 emasnya itu akses 24 atau 255.255.255.0 lewat port dari si router 0 yang pakai IP 172.16.10.1. Nah, itu udah Pak. Oke, udah paham? Ada yang ingin tanyakan? Jadi yang paling penting tuh hop itu sebenarnya routing. Jadi untuk bisa komunikasi via apa. Jadi buat jalurnya dulu. Jadi kayak di sini ada router 2 tuh, router 1 tuh sebagai persimpangan antara router 0 dan router 2. Nah, jadi yang penting ketika ingin berkomunikasi dengan router 2, maka kita harus buat dulu gateway dari router 0 ke router 1, kemudian dari router 0 ke router 2 via router 1 gitu. Kalau si 2 dia cukup langsung aja ke router 2, router 1 itu langsung router 2, router 0. Ada 2 hop aja, sedangkan si router 2 yang terakhir tuh dia juga kalau komunikasi router 1 langsung 2 ke 1, tapi kalau dia mau ke router 0 dia harus via router 1 dulu. Semua itu ada di routing-routingnya. Next hop itu routing ya. Ada pertanyaan? Javier gimana? Untuk ke depan kita Pak, tak pakai Mikrotik ataupun beralih ke Cisco. Karena ada bocoran kemarin kita coba Cisco aja dulu. Nah, jangan kejut-kejut nanti. Ada pertanyaan lagi, Pojan? Pojan aman? Aman, Pak, aman. Javier? Ya. Iya apa nih? belum Pak ini. Ada pas buka konsol nggak bisa ngetik sama sekali. Laptopnya mungkin ya? Ya mungkin Pak. Daniel?
Daniel? Daniel izin bentar, Pak. Nanti balik lagi. Udah izin ya? Nanti balik lagi katanya. Marcelino mana? Gimana? Enggak, bentar. Atau Javier mungkin. Seberapa ada boleh juga, nanti bisa diajarin sama Bapak. Bisa ada yang nggak ngerti. Untuk yang project 1 ada yang udah selesai? Yang Vilan tuh, Pak ya? Project 1 yang PT Maju Jaya memiliki 4 bagian, yaitu marketing, HRD, engineering, dan keuangan. Direktur perusahaan tersebut ingin mengembangkan IT di perusahaannya. Perusahaan tersebut berkantor di gedung 4 lantai. Dia ingin setiap bagian tersebut mempunyai jaringan terpisah, namun semuanya harus terkoneksi. Setiap bagian memiliki server sendiri dan masing-masing terdapat satu akses point. Selain itu, jumlah maksimal PC di tiap bagian adalah 60, termasuk WiFi klien. Seluruh jaringan terhubung dengan jaringan fast Ethernet menggunakan kabel UTP Cat 5E. Pertanyaannya, sebagai network admin, Anda diberi sebuah router Cisco 2811, 4 buah switch Cisco 2960, 4 buah wireless access point, 4 server, kabel UTP Cat 5E 4 box, 1 blok IP address, ya, 8 buah PC, 4 buah laptop. Buatlah desain jaringan tersebut dan jelaskan desain Anda. Tuliskan alokasi IP address. Ada yang sudah selesai? Belum selesai, Pak. Baru sebagian. Kira-kira berapa lama lagi waktunya nih selesai? Saya tunggu. Diusahakan besok, Pak. Oh, besok? Bukan hari ini? Ya, besok. Ya, oke lah. Ada lagi yang presentasi? Misalkan desainnya yang oke ya. Oh ya, Pak. Untuk itu kan Gimana, hilang soalnya? Halo? Putus, Pak. Si Fadil kayaknya. Fadil putus ya. Dari tugas ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau pakai Visual Studio lebih bagus. Imam Sayuti mungkin. Udah selesai. Pak, maaf Ojan mau kasih tunjuk desainnya nih betul apa enggak kira-kira? Coba lihat. Boleh. Udah, bentar ya saya setting ke hostnya. Kayak gini Pak, gimana nih menurut Bapak? Maksudnya karena jadi satu switch itu satu gedung kan, satu lantai kan, satu lantai itu ada 2 PC, 1 server, satu lagi access point. Yeah. Jadi ini routernya ini boleh terhubung di salah satu switch ini kan. Ini routernya ini terhubung di switch yang ini. Routernya ini. Routernya bisa ditambah ETH-nya nggak? Nggak bisa. ETH-nya cuman 2, Bi. 2 ya? Sedangkan di situ kan disuruh satu IP ya yang digunakan. 192, 168. Iya. Apa di sekolah. Switch-nya bisa di manage nggak?
nggak bisa. Ini switch-nya, tunggu. Nggak, ini switch-nya unmanaged. Yang di tipe yang disuruh di sini unmanaged. Tapi kan ini nggak bisa alokasi IP kalau gini sistemnya. Ini kan switch 2960 kan. Di soalnya 2960 juga. Jadi seharusnya dia itu kan minta alokasi IP. Jadi setiap lantai itu kalau kita lihat, kita perlu subnet dulu. Setiap switch, setiap ETH itu kita subnet, berarti di router itu minimal ada 4 ETH. Nggak bisa tambah ya? Nggak ada cara tambah? Maaf Pak, routernya bisa ditambah. Bisa. Di mana? Coba di physical. Di physical. Itu modulnya diklik satu-satu coba. Mana nih? Dari ETH. Yang itu coba. Nggak bisa atur IP-nya Bisa, di kan? yang ini. Board yang ini nggak bisa. Boleh tambah yang ini nggak bisa. Yang bisa diatur IP cuma yang bawaan. Ini nggak ada IP konfig yang ini nggak ada. Pas Ethernet 0, Ethernet 1, Ethernet 1, pas Ethernet 0. Kayaknya bisa itu. Tinggal fisikalnya aja. Coba Diatur. Bisa, tapi yang ini kan ada nih tempat IP configuration-nya. Ini nggak ada. Kalau under comment nggak bisa juga tambah. Under comment tunggu utara. Exit under enable IP di komen lah. Configure terminal. Ada betul. Itu interface config apa nih? 10 Nah, itu IP address 192.168.1.1.255.255 0. Kaget ya. Input valid. IP IP address ya. Exit interface FA1
Nggak bisa nih. Belum dihidupin nggak itu ya? Portnya. Coba. Oh ya. Iya. Oh. Nomor 8 1255 nggak bisa juga. Nggak bisa, itu sama subnet semua ya? Ada yang udah di set 255? Udah nih sama subnet. Tapi coba yang port yang tadi ya, pakai command line yang ada port yang bawaannya. Apa namanya? In configure. Ya ini. Interface. Apa di bawaan? 01. Di mana? A0 ya, di address 192.168.255.255. Nah, bisa nih. Yang itu nggak bisa ditambah. Tapi dari segi topologi masih, kalau gini kan dia nggak ada apa namanya, nggak ada alokasi IP address. Nah. Nanti coba saya cek lagi. Apa ada tipe router apa yang bisa kita ini ya? Pak, berarti desain jaringannya pakai Cisco ya, Pak? Cisco pakai tracer. Kalau yang mau coba mikrotik boleh juga kalau jalan JNS3-nya. Oh iya, Pak. Nah, nanti saya coba cek dulu lah ini. Karena secara apa namanya, punya Pojan Roji desain per lantai udah oke. Tinggal seharusnya router ini dia punya 4 port, masing-masing punya subnetnya sendiri. Nanti berarti tinggal kita setting supaya setiap subnet bisa berkomunikasi. Ada gateway-nya kan. Seperti yang tabel pernah saya buat, ada bagi subnet. Berarti kan 4. Maksimal kita lihat ke 60-nya. Jadi bisa dapat berapa subnet. Kalau 254, 60 kan bisa 4 subnet tuh. 2, 4. 4 subnet baginya di tabel yang pernah saya kasih nampak kemarin. Nah, jadi nampak nanti broadcast-nya berapa, netcode-nya berapa. Itulah yang dibagi ke setiap lantai. Coba dicek-cek lagi, Roji. Bang, modulnya coba kan ada nih, dari jumpa nih, nggak bisa. Gimana tuh? Yang mana tuh fisikalnya? Fisikal di modul WICnet, bawahnya. Atas. Iya. Atasnya ya. Tambah ke yang 4 biji itu. Satu-satu ya? Iya. Oh, masih hidup tuh. Jadinya sampai nggak mendung dia. Awalnya udah dapat. Awalnya presentasi. Sekarang mana tahu? Pokoknya udah operate 8. Tahu kayak gitu. Sebentar ya. Oh ya. Dan ini editornya coba ya.
Udah mandi ya? Ya? Udah mandi? Udah. Google Studio 10 Mbps karena interface. Yang 8. Oh. Gimana tadi? Ya. Berarti oke. Sama Ethernet. Ya. Bisa ya? Bisa. Nah, Ada. berarti Tapi ini bukan fast Ethernet. Ethernet apa? apa-apa. Fast Ethernet kan dia mendukung gigabyte. Cat 5i kan nggak sampai gigabyte juga deh. Apa ya? Tuh. Apa? Woi, itu mic-nya. Di sini Ikut. Ini NM2W. Oh, ini model mah. Nah, ini model. Mudah-mudahan tuh nih. Berarti ini desainnya udah oke, Pojan. Tinggal tiap switch itu dikasih satu Ethernet ya. Ya, berarti Nah,
Yang lain dilihat juga. Kalau disusun lebih rapi lagi, oke juga. Oke. Oke. Nah, yang antar router itu dihapus. Ini antar router, antar switch. Nah, itu nggak perlu lagi kan? Nah, itu dia. Nanti wire access point-nya ini betul di switch-nya ditaruh. Ya. Access point itu nanti dia bisa dapat satu IP nanti dari router. Nah, router itu bisa di-set di HCP kan? Kalau memang mau di-set di HCP bisa dia. Di HCP-nya nanti batasi dari IP berapa ke IP berapa. Jadi server dapat IP statik dengan semua di HCP. Oh, servernya IP statik yang jadi semua PC-PC ini nanti di HCP ya? Boleh kalau mau di HCP. Atau mau dibuat statik boleh juga PC-nya. PC-nya statik yang di HCP dari access point aja gitu. Dialokasikan aja. Nah, misalkan dari 60 IP itu buat DHCP 30 IP, buat statik 30 IP. Jadi ini port routernya, port access point-nya betul lah diambil dari switch ya? Ambil dari switch. Nah, tidak dapat DHCP setting. Nah, DHCP client aja dia gitu. Internetnya. Atau bisa juga sebagai AP router buat statik wireless-nya. Tapi nanti di port 2 di wireless apa namanya? Untuk wireless-nya setting IP-nya itu di HCP. Ambil IP baru lagi, terserah gitu. Nah, kalau mau di bridge boleh juga. Di bridge berarti dia buat DHCP untuk DHCP IP-nya, DHCP client aja, langsung dapat di router nanti. Bisa di bridge. Ini saya tunggu besok. Ya, Pak. Oke, semuanya saya tunggu besok. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kan yang di soalnya kan dibilang kliennya itu 60 termasuk WiFi klien. Yeah. Itu maksudnya langsung aja kita bagi 30 yang untuk LAN sama yang 30 dari access point atau otomatis ya Pak? Mau connect dari access point boleh, dari kabel boleh, tapi begitu udah 60 udah kayak gitu. Dia gimana tuh, Pak? Kita mau sekarang kita keperluan dulu, ya kan? Keperluan misalkan dalam satu blok itu 60 PC itu kita simpan misalkan seperti tadi boleh. Ada 30 kita simpan statik, 30 kita simpan DHCP. Nah, dari 30 statik, ya 30 statik, 30 DHCP. Nah, dia DHCP kita atur dari router. Jadi ketika kita sambung router sama switch, PC bisa kita set IP statik sesuai alokasi IP kita. Nah, PC yang kita colok sebelum kita set IP statik, pasti dia dapat DHCP kliennya, ya kan? Ya, kemudian Pak, dari DHCP klien kita ubah ke statik aja, nggak mau DHCP. Nah, sedangkan sisanya itu, sisa yang kita setting DHCP klien belum dapat, ketika kita tambah lagi device,
kita colok ke switch, pasti langsung dapat di HCP dulu kan? Nah, demikian juga kita bridge wireless-nya, kita ambil laptop, kita connect ke wireless, pasti dapatnya DHCP. Bisa juga kita setting static, tapi tadi kan tujuannya kalau device-nya berpindah-pindah seperti laptop, bagusnya kita buat DHCP aja, HP DHCP aja. Nah, yang menetap seperti PC berarti kita buat aja statik. Jadi mengalokasikan 30-30 oke. Atau prediksi kita dia yang statik lebih sedikit 20-40. Oke, nggak masalah juga. Seperti itu. Baik, Pak. Ada lagi pertanyaannya? Jauh suara nggak ada. Berarti ini saya tunggu besok tugasnya. Itu sekalian sama konfigurasinya, Pak? Apa cuma desain jaringannya aja? Kalau di sini dari soalnya desainnya aja boleh, mau konfigurasi langsung juga boleh. Baik, Pak. Oke. Next. Nanti yang dikirim file Cisco-nya atau dimasukkan dulu ke Word atau gimana, Pak? File Cisco boleh, masukkan ke Word boleh, file Visual Studio, apa namanya? Visual Code. Microsoft Visio. Microsoft Visio juga boleh. Kirim ke grup, ya? Boleh. Baik, Pak. Ada lagi pertanyaan? Ayo, siapa tutup secret tuh? Oke, itu stop share aja. Nanti kita. Kalau hijau-hijau berarti kan connect aman. Sampai di sini ya pertanyaan? Pak, ini saya ada buat di Microsoft Visio. Apa betul kayak gini? Coba share. Nggak bisa. Yang Kak ngomong Zara, siapa? share. Oh, saya perlu bilang. Kak Jara nggak tahu kemana nih? Nggak, Pak. Nggak bisa di share screen. Siapa nih siapa nih? Hah? Saiful Kamila? Iya, Pak. Oh iya, nggak bisa nih. Minta share screen bisa? Coba minta, biar saya follow di sini. Oh, udah nih, Pak. Nah. Ini, Pak. Kalau ini udah betul, cuman kalau bisa PC itu jangan wireless. PC langsung dari switch. Nah, ya, Pak. Yang wireless itu perangkat-perangkat seperti handphone, laptop. Nah, PC itu langsung switch. Oke, next. Siapa lagi? Lokasi IP tinggal, lokasi IP nanti ini sampelan tadi. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut besok. Boleh, Pak. Cepat kali boleh. Anjas. Mana Anjas? Pak, saya mau praktek yang tadi aja. Praktek yang mana? Yang kemarin. Oh, boleh.
Oke, Javier, lanjut aja. Pertama buka di Ether 1 ini, terus buka konsol. Di Ether 1 ini masukin IP yang sesuai yang digambar. Apa namanya? Yes. Belum mau ikut acara kata ini. Ini ada laptop. Laptop. Apa sayangnya? Ada laptop. Ini bukan aplikasi. Nih. Itu kota kan? Orang kapal sih. Tinggal di stiker tengok. Ya lah, modus. Nah, ada nomor. Bojo anakku. Wait. Kenapa colok kabel lah? Kabel gua. Kabel jaringan. Nah lah. Kayak kabel tentang. Nah itu betul-betul zoom dah lihat dulu. Nggak ada mau anak patah kayak gitu. Enggak jadi. Mana panjang apa? Nggak ngaji. Anak tuh ya. Ya. Aku. Kamu enggak? Apa no? Panji colok-colok bapaknya rupanya. Buka dulu deh. Nah. Oh, baru colok. Jaro bir ya bikin. Yang mana? Nah, jangan kita mau. Sudah. Gimana Javier? Pak, maaf, baterai laptop udah mau habis ini, jadi sini juga mati lampu juga, jadi nggak bisa sempat. Baterai besok Iya, pertama iya. pagi ya. Besok. Tadi Anjas menanya apa? Anjas udah mutar dari situ. Karena Zoom lah. Tadi Anjas menanya apa? Ini Pak mau kasih lihat yang Visio punya Anjas sudah buat tadi malam. Oh boleh, coba saya lihat. Pakai 26 ya. Server Indo kok pakai cloud nih? Coba bawa lagi ya, lihat routernya di mana? Oh itu router. Router ada cloud, oke. Terus switch. Oke. Nah ini udah oke nih. Lokasi IP oke. Ya, ini udah oke Anjas nih. Lanjut. Dengan komputer lambat, internet. Berarti kita lanjut besok ya. Besok jam berapa? Jam 9 atau jam 8?
Biasa aja sih. Ya, oke, jam 8 ya. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepi hari ini ya kita, Pak. Sedikit kali ya. Berarti Jara lanjut besok pagi Jara jam 8 ya. Iya, Pak. Jam 8 ya, Pak ya. Iya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ijen. Oke, yang udah hadir jangan lupa diisi absen ya. Ya, Kak, udah. Buat kayaknya Imam Sayuti baru bangun ya. Oke. Sudah 32 orang yang sudah mengisi. Oke ya. Sudah ya bagi yang udah isi absen udah boleh lift-kan room-nya. Silakan. Oke, Kak. Oke, terima kasih. 10 detik lagi. Saya berikan waktu 10 detik lagi untuk mengisi polinnya, Pak. Pilih saja di antara 3, apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu tracer study? Terima kasih semua. Oke, saya live. Saya end-kan ya. Boleh juga. Di chat, Pak. Bapak Ibu yang atau pemilih lainnya